Viral sebuah minibus tersesat di tengah hutan, di mana diketahui jalan menuju hutan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Akibat tunggakan BPJS sebanyak 9 juta rupiah, seorang anak dengan kaki lumpuh di Kendal, Jawa Tengah ditolak oleh rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Serba-serbi Ramadan kali ini akan mengulas tentang Masjid Pajasem dengan corak seperti Masjid Demak yang didirikan oleh Wali Songo sejak tahun 1385 Masehi. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Usai menahan Direktur Keuangan BUMD Kabupaten Rembang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kembali melakukan penahanan yang kedua terhadap seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan investasi. Tersangka merupakan Direktur PT AGU selaku pihak swasta. Usai menjalani pemeriksaan di ruang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, HP Direktur PT AGU selaku pihak swasta langsung digiring ke mobil tahanan. Selanjutnya tersangka dibawa ke Lapas Kedung Pane Semarang untuk ditahan atas kasus dugaan korupsi pelaksanaan investasi pada pendirian anak perusahaan PT RBSC. Tersangka ditahan setelah tim penyidik melakukan berbagai pertimbangan, diantaranya dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Tersangka HAP merupakan Direktur PT AGU selaku pihak swasta, diduga telah menerima uang investasi kerjasama jasa konstruksi dari PT RBSC, BUMD milik pemerintah Kabupaten Rembang. Tersangka melakukan perbuatan bersama dua tersangka lain, NA Direktur Keuangan PT RBSC dan AB Direktur Utama PT RBSC yang sudah meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan diketahui dalam kurun 2017 sampai dengan 2020, tersangka NA bersama HAP dan AB telah menggunakan dana PT RBSC. Total uang yang diinvestasikan sebanyak 7 miliar lebih dan dicairkan secara bertahap. Dari uang tersebut yang dikembalikan sebesar 4 miliar 66 juta rupiah. Dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Rembang, sisanya 3,2 miliar lebih merupakan kerugian negara. Bahwa ini penahanan yang kedua ya, dari yang kemarin kasus PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya. Ya. Ini merupakan tersangka dengan inisial HAP, merupakan Direktur PT Anindya Guna Utama. Selanjutnya dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020, tersangka HAP bersama dengan NA dan Ari Budiman yang telah meninggal telah menggunakan dana PT RBSC yang diajukan oleh tersangka HAP kemudian disetujui oleh NA selaku Direktur Keuangan dan Ari Budiman selaku Direktur Utama dengan alasan untuk uang muka investasi kerjasama. Ini terhadap modus tersangka atas nama HHP, bahwa tersangka HP selaku Direktur PT AGU menerima sejumlah uang. Uang tersebut merupakan uang investasi dari PT RBSC, di mana PT RBSC sendiri merupakan BUMD dari pemerintah Kabupaten Rembang dan dimiliki sahamnya secara keseluruhan oleh oleh Pemkab Rembang dalam hal ini. Jadi penyidik setelah melakukan penyidikan telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga menetapkan tersangka saudara HP sebagai tersangka dan akhirnya pada hari ini kami melakukan penahanan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 dan 3 tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda minimal 200 juta rupiah serta maksimal 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPR di Rembang pada Senin 11 April 2022. Massa terdiri atas Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Pelajar Islam Indonesia atau PII, dan Gerakan Pemuda Islam atau GPI Rembang yang menyuarakan 3 tuntutan di depan kantor DPRD Rembang. Aksi pertama mahasiswa berorasi di depan kantor DPRD dengan membawa 4 tuntutan. 3 tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan harga BBM, meminta penyelesaian persoalan minyak goreng, dan menolak penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Selain berorasi, mereka juga melakukan aksi triatikal yang lengkap dengan membawa tiruan keranda yang bertuliskan Ibu Pertiwi.
Sejumlah poster berbagai tulisan seperti gantung mafia minyak goreng, informasi BBM bolak-balik Munda, dan Jokowi berani serta Yakut diganti juga dibentang. Setelah berorasi di depan kantor DPRD, mereka kemudian berdialog dengan Ketua Komisi 1 DPRD Rembang Mas Hadi dan Wakil Ketua Komisi 1 Subawoto di depan ruang rapat paripurna. Di sana mereka kembali menyuarakan tuntutan dan meminta anggota DPRD Rembang sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan ke pemerintah pusat. Koordinator lapangan aksi demonstrasi Erli Putra mengatakan pihaknya menuntut pemerintah untuk tidak menaikkan harga PPM. Menurutnya hal itu justru semakin menyulitkan masyarakat. Tuntutan yang kedua yaitu minyak goreng sekaligus kenaikan harganya turut memperparah nasib masyarakat kelas menengah ke bawah. Tuntutan kami ini selama 2x24 jam kami akan mengadakan follow up. Kami akan mengadakan aksi lanjutan. Dan terima kasih telah menerima suara kami. Harapan kami, suara kami segera tersampaikan oleh bagian pusat. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Mas Hadi memastikan tuntutan dari mahasiswa akan disampaikan kepada DPR. Bahkan ia mengaku sependapat dengan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Nah, kami cermati apa yang disampaikan, kami sangat menyepakati apa yang disampaikan oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Dan selanjutnya kami akan meneruskan tuntutan itu ke lembaga yang lebih tinggi, yaitu ke DPR RI. Setelah dialog selesai, massa kemudian membubarkan diri. Dari Rembang, tim Lingkar TV melaporkan. Viral sebuah minibus di Brebes, Jawa Tengah tersesat hingga masuk jalan setapak di dekat Sungai Pemali. Belum diketahui pasti penyebab mobil itu tersesat, namun menurut saksi, tidak ada jejak ban maupun kerusakan parah pada mobil, meski lokasi tersebut tidak memungkinkan untuk kendaraan bisa masuk. Peristiwa ganjil dialami oleh pengendara mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi D1866OE pada Minggu dini hari. Pasalnya, mobil tersebut bisa berada di pinggiran Sungai Pemali di Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bahkan lokasinya ada di tengah persawahan yang jauh dari pemukiman warga. Di lokasi tersebut tidak terlihat ada akses jalan beraspal yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Akses jalan hanya bebatuan tidak rata dan dipenuhi oleh rumput liar. Sementara pengemudi mobil bernama Dian Wijaya Kusuma, 40 tahun, diketahui sedang perjalanan mudik dari Bandung ke Desa Tamu Kerep, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes bersama istrinya. Peristiwa itu viral di media sosial oleh akun Facebook bernama Malih Saputra Silangkar. Pemilik akun Marjuki mengatakan ia sempat berbincang dengan pengemudi mobil yang mengaku masih mengemudikan mobil di jalan tol. Namun tiba-tiba seperti dijatuhkan hingga masuk ke pinggir Sungai Pemali. Ya pas katanya ada yang menjatuhkan. Ada yang menjatuhkan, terus itu dari pengendara sadar bahwa ini jalan rusak. Terus kata istri juga katanya, ya Mas Juki, saya masih posisinya seolah-olah saya masih di jalan tol katanya tadi malam. Lokasi mobil berada sejauh 3 km dari jalan utama Pejagan Krupuk. Sedangkan akses menuju lokasi hanya bisa dilalui sepeda motor, itu pun sangat sulit karena jalanan berbatu. Senin siang minibus tersebut akhirnya berhasil dievakuasi oleh anggota Polsek Larangan dan dibantu warga. Jadi yang pertama tentu kita lapor pimpinan, kedua karena memang medannya sulit, susah, jadi terjal, licin, ini dibantu dengan warga masyarakat Duku Kalen Pandan, Pamulihan, kemudian ada Perhutani juga, ada Duku Mingkrik ya. Jadi ini sementara gotong royong, Pak. Jadi gotong royong kita sementara bisa biar naik ke atas. Nah, nanti kalau udah bisa di atas, baru nanti kita evakuasi. Sementara kendala juga bensin ini kan habis. Jadi sementara lagi beli dulu ke bawah. Polisi dan warga nampak kesulitan mengevakuasi mobil. Mobil terpaksa berjalan mundur dengan didorong sejumlah warga.
Saat ini mobil diamankan di Mapolsek Larangan Brebes, sementara pengemudi mobil terlihat tidak fokus saat dimintai keterangan oleh polisi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update iku? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Kalau Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Muhammad Farid Atalah, anak pasangan suami istri Wahyudi dan Listiani, warga Desa Brangsong RT 23 RW 8, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ditolak oleh Rumah Sakit Dr. Suwondo Kendal saat akan memeriksakan anaknya menggunakan surat keterangan miskin atau SKTM. Ya, ia ditolak karena ada tunggakan BPJS sebanyak 9 juta rupiah. Nasib malang dialami keluarga Wahyudi saat akan memeriksakan anaknya yang mengalami kelumpuhan kaki.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk anaknya bisa mendapatkan pengobatan, ia harus membayar biaya BPJS Mandiri yang tertunggak sebesar 9 juta rupiah. Farid yang kini duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar Brangsong 2 hanya bisa merangkak karena ada kelainan di kakinya. Tiap hari ibunya menggendong anaknya sekolah dan mendampinginya. Ayah Farid sebagai buruh serabutan sudah berusaha agar anaknya bisa sembuh, namun demikian Wahyudi mengakui anaknya hanya melakukan pengobatan alternatif seperti pijat saraf karena untuk berobat ke dokter ia mengaku tidak memiliki biaya. Saat berobat ke rumah sakit ia mengalami penolakan karena masih memiliki tunggakan iuran BPJS Mandiri. Wahyudi menuturkan mendaftarkan keluarganya dalam program BPJS Mandiri kelas 3 saat putranya masih dalam kandungan. Farid lahir pada 2014 di sebuah rumah sakit secara prematur. Belum ada. Belum ada. Iya. Tidak membantu artinya untuk meringankan memberikan surat keterangan tidak mampu agar bisa menggunakan BPJS enggak ada? Belum ada itu. Tapi jenengan sudah pernah minta bantuan ke pemerintah desa? Yang kemarin terakhir ini mau berobat ke Kendal rumah sakit itu pakai SKTM tapi ditolak. Alasannya apa? Alasannya suruh melunasi BPJS dulu, yang tunggaan itu, yang mandiri. Baru bisa menggunakan SKTM. Bisa menggunakan SKTM. Wahyudi berharap pemerintah bisa membantu agar ia bisa mendapatkan BPJS yang dibiayai pemerintah sehingga ia bisa memeriksakan anaknya. Sedangkan Muhammad Farid berharap agar bisa berjalan menggunakan sepatu ortopedi. Kepala Desa Brangsong Asnawi saat dikonfirmasi mengaku tidak ada laporan dari staf atau perangkatnya mengenai hal ini. Asnawi menambahkan saat ini pihak desa sudah mengajukan sekitar 500 BPJS warga yang menunggak maupun tidak mampu membayar untuk diajukan ke pemerintah. Ya, kami selaku pemerintah desa memang kemarin mengharap untuk semua warga desa untuk membuat atau mengusulkan BPJS kalau yang belum ada. Dan BPJS yang non aktif atau tidak aktif mungkin kita bisa usulkan lagi ke dinas sosial. Karena kemarin juga ada himbauan dari Puskesmas melalui dinas sosial untuk warga semuanya harus diusulkan ke BPJS. Ya, terutama yang tidak mampu dan mungkin yang mati BPJS-nya itu, Pak. Asnawi menambahkan warga tetap harus menunggu sebab pengajuan BPJS harus melalui proses. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah seniman Pati meminta kebijakan pemerintah Kabupaten Pati terkait dengan pelonggaran pementasan. Pihaknya mengaku kondisi seniman saat ini hancur lebur karena hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah kabupaten yang bisa menjadi jalan keluar. Ditemui di Pendopo Kemiri pada Selasa siang, sejumlah seniman Pati meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati terkait kebijakan kelonggaran pementasan bagi para seniman di tengah pandemi COVID-19. Salah satu perwakilan seniman Pati, Lek Mogol, mengungkapkan bahwa saat ini kondisi seniman di Pati hancur lebur akibat hampir 3 tahun tidak dapat pentas dan mencari nafkah. Meski sudah ada surat edaran Bupati terkait pementasan, akan tetapi Lek Mogol mengungkapkan bahwa dalam surat edaran tersebut pementasan hanya diizinkan di dalam gedung dan 50% penonton serta dibatasi hanya 2 jam. Hal itu dikatakan tidak bisa menghidupi para seniman dengan kebijakan tersebut. Ini kalau mengacu pada instruksi Bupati yang keluar tanggal 5 kemarin, itu seni budaya khususnya untuk pementasan budaya belum bisa masih di dalam gedung dengan format hanya 50% pengunjung dan itu aja durasi hanya 2 jam. Dan itu nggak bisa menghidupi seniman kalau aturan sama sekali tidak akan bisa, sama sekali tidak bisa. Dengan kondisi ini, pria yang juga sebagai pimpinan Wahyu Manggolo tersebut bersama dengan seniman Pati lain berencana akan menghadap kepada Bupati Pati guna menyampaikan aspirasi terkait kondisi para seniman di Pati.
Meski belum pasti kapan para seniman akan menghadap Bupati Pati, namun pihaknya mengaku akan segera bertemu agar para seniman dapat segera dicarikan jalan keluar setelah 3 tahun menganggur tanpa pementasan akibat pembatasan pandemi COVID-19. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Di Klaten ada sebuah masjid yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid yang bercorak seperti bangunan masjid di Demak, Jawa Tengah. Dan saat ini masuk dalam bangunan cagar budaya tersebut dibangun oleh para wali yang dulunya digunakan untuk mensyiarkan agama Islam. Ya, untuk selengkapnya akan kami sajikan dalam Serba-Serbi Ramadan.
Masjid Al-Makmur atau lebih dikenal dengan nama Masjid Majasem yang berada di tengah kampung di Dukuh Majasem, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Masjid kuno dengan ciri khas bangunan Masjid Demak tersebut masih kokoh dan hingga kini masih dipergunakan oleh warga masyarakat sekitar. Sunarno, penasehat takmir Masjid Majasem, mengatakan Masjid Majasem menjadi salah satu masjid kuno yang ada di Kabupaten Klaten. Belum diketahui pasti kapan masjid ini dibangun, namun menurut cerita para pendahulu, masjid tersebut dibangun oleh para wali. Sesuai yang ada di prasasti yang tertempel di bangunan masjid, bahwa masjid tersebut dibangun sejak tahun 1385 Masehi, jadi pembangunan Masjid Majasem lebih dulu dibandingkan Masjid Demak yang dibangun pada tahun 1475 Masehi. Sepertinya disebutkan peninggalan zaman dulu, yang ada jadinya Masjid Tiban itu ya. Itu tadi saya tahu ya sudah mulai ada cerita-cerita ya seharusnya waktu ini didirikan sebelum Demak malah itu. Itu kan cerita dari tadi semuanya kita orang kan belum tahu yang sebenarnya. Yang dari sebelum Demak ada dari itu pernah didatangi dari petugas dari Keraton Surakarta, saya tahu bangunan ini hanya bangunan seperti Demak hanya di sini kecil, di Demak itu besar. Kepala Desa Pakahan Markum Darokah menjelaskan, sebagian besar bangunan utama masjid tersebut masih asli. Bangunan utama itu terdiri dari 16 tiang kayu jati utuh menyangga atap tanpa paku dan besi. Masjid Majasem secara fisik tidak sebesar masjid zaman sekarang. Bangunan asli masjid itu hanya 10 x 10 meter, bangunan asli berbentuk joglo dengan 3 pintu masuk setinggi sekitar 2 meter. Yang mendirikan dari para wali, terutama insya Allah mungkin Wali Songo itu atau Wali Sunan Kalijogo. Saat ini masih digunakan, malah jamaahnya kalau Ramadan ini tidak sampai ya meludak lah karena banyaknya jamaah, karena satu di sini cuma satu tempat ibadah saja, tidak ada mushola, tidak ada langgar, cuma masjid yang memang diuri-uri oleh masyarakat sini. Masjid Majasem sendiri awalnya diberi nama Langgar Kalimosodo oleh para wali Songo. Namun sebelum era kemerdekaan, warga masyarakat sering menyebut dengan nama Masjid Baitul Makmur. Dari Klaten, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para penjual kue kering. Salah satu toko penjual kue kering yaitu Toko Bolu Bawi menjadi salah satu toko yang banjir pesanan sejak memasuki awal puasa. Bahkan pihaknya mengaku sampai menambah karyawan untuk memenuhi tingginya pesanan. Berikut liputannya. Berkah bulan Ramadan dirasakan oleh salah satu penjual kue kering yaitu Toko Bolu Bawi. Toko yang beralamat di Desa Winong RT 6 RW 1 Kecamatan Winong ini mengaku kebanjiran pesanan selama bulan Ramadan. Pemilik Toko Bolu Bawi Agustina Rahayu mengatakan bahwa toko yang ia kelola sejak 4 tahun silam ini sebetulnya fokus pada memproduksi dan menjual aneka roti dan bolu. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, ia lebih fokus membuat kue kering karena menyesuaikan permintaan pasar. Agustina Rahayu mengungkapkan untuk jumlah permintaan kue kering di bulan Ramadan di setiap tahun mengalami kenaikan. Dari yang dulunya hanya 500 toples, di tahun ini hampir menyentuh 5.000 toples. Ia mengaku sampai menambah karyawan untuk memenuhi tingginya permintaan pesanan. Saya berkecimpung untuk kue kering ini kurang lebih kan udah 4 tahun. Memang kalau kue kering ini saya fokuskan menjelang Ramadan sama ketika Natal. Kenapa dulu ada inspirasi ke kue kering? Karena kalau memasuki Ramadan kan untuk roti itu gimana ya? Agak kurang. Nah, agar pemasukannya nggak sampai minim. Akhirnya saya merambah ke kue kering. Agustina menambahkan dalam sehari setidaknya ia mampu memproduksi kue kering antara 150 sampai dengan 200 toples. Sedangkan kue kering yang menjadi primadona di Toko Bolu Bawi, yaitu nastar nanas, 1.000 toples telah ludes terjual pada minggu pertama Ramadan. Selain nastar isi nanas, Toko Bolu Bawi juga memproduksi aneka kue kering lainnya, diantaranya stik coklat, cookies almond, sagu keju, tumblin, putri salju, lidah kucing, pastel, dan aneka kue kering lainnya. Untuk harga bervariasi, yaitu mulai dari Rp35.000 sampai dengan Rp70.000. Dari Pati, Fajar Mukti,
Lingkar TV melaporkan. Ya, serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.